Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 silabus 12 akan membahas sebuah materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Nimade Satyautami, SIMM. Di sini kami akan membawakan materi tentang produktivitas tenaga kerja. Nah, sebelum membahas ke materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan 3 anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Imade Bagus Ari Permana, yang kedua Amriko Yerunas Adiwi Caksono, dan yang ketiga Yoyan Gede Aldi Guna. Baik teman-teman, materi pertama akan dibawakan oleh teman saya Ari Permana tentang pengertian produktivitas. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian produktivitas. Produktivitas berasal dari kata produktif, artinya sesuatu yang mengandung potensi untuk digali, sehingga produktivitas dapatlah dikatakan sesuatu proses kegiatan yang terstruktur guna menggali potensi yang ada dalam sebuah komoditi atau objek. Produktivitas sering pula dikaitkan dengan cara dan sistem yang efisien, sehingga proses produksi berlangsung tepat waktu dan dengan demikian tidak diperlukan kerja lembur dengan segala implikasinya, terutama implikasi biaya. Dan kiranya jelas bahwa yang merupakan hal yang logis dan tepat apabila peningkatan produktivitas dijadikan salah satu sasaran jangka panjang perusahaan dalam rangka pelaksanaan strateginya. Selanjutnya ada arti penting produktivitas. Produktivitas penting dalam meningkatkan dan mempertahankan perusahaan dalam hal menghasilkan barang atau jasa, yang pada dasarnya tidak lepas dari peningkatan dan pengefektifan mutu tenaga kerja sebagai sumber daya manusia yang sangat menentukan bagi kelangsungan hidup perusahaan. Produktivitas berkaitan dengan memproduksi keluaran secara efisien dan khususnya ditunjukkan pada hubungan keluaran dengan masukan yang digunakan untuk memproduksi keluaran tersebut. Efisiensi produksi total adalah titik yang memenuhi dua kondisi yang memuaskan, yaitu pertama, untuk setiap bauran input tertentu dapat menghasilkan output dalam jumlah tertentu. Dalam arti ada kelebihan pemakaian input untuk menghasilkan output, meskipun hanya satu unit. Yang kedua, dengan menggunakan bauran input tertentu yang memuaskan sebagaimana kondisi pertama bauran yang biayanya paling rendah yang dipilih. Kondisi pertama disebabkan adanya hubungan teknis dan oleh sebab itu dinamakan efisiensi teknis. Kondisi kedua disebabkan oleh hubungan relatif harga input dan oleh karena itu disebut efisiensi harga. Selanjutnya ada pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas berhubungan dengan perubahan produktivitas, sehingga usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas dapat dievaluasi. Tujuan pengukuran ini adalah untuk menilai apakah efisiensi produktif meningkat atau menurun. Hal ini berguna sebagai informasi untuk menyusun strategi bersaing dengan perusahaan lain. Oleh sebab itu, setiap perusahaan untuk mencapai produktivitas yang tinggi dengan berbagai macam cara, misalnya melalui perbaikan alat teknologi atau peningkatan sumber daya manusia. Dengan contoh di tempat saya bekerja di sebuah koperasi dan pasar. Di tempat saya bekerja, para karyawan, khususnya kolektor, mereka mencatat semua transaksi pada satu hari, yaitu tabungan para nasabah di lapangan dicatat dalam sebuah kertas. Lalu diserahkan rekapan tersebut ke kasir untuk diinput melalui komputer. Karena hal itu kurang efektif, maka perusahaan saya tempat saya bekerja membeli sebuah program dalam rangka perbaikan teknologinya yang fungsinya untuk memudahkan para karyawan atau kolektor dalam menginput dana dari nasabah langsung dari HP tanpa susah payah menulisnya dalam kertas, dan semua inputan itu langsung masuk ke sistem yang ada di tempat saya bekerja. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade Koirinas. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari materi sumber-sumber produktivitas. Di dalam sumber-sumber produktivitas terdapat 2 poin, yaitu yang pertama, sumber-sumber produktivitas menurut H. Hadari Nawawi dan H. M. Martini Hadari. Poin yang kedua yaitu
kriteria rasio produktivitas untuk mendapatkan rasio produktivitas yang baik. Di dalam sumber-sumber produktivitas menurut HH dari Law dan HM Materi terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu penggunaan pikiran produktivitas kerja dikatakan tinggi apabila untuk memperoleh hasil yang maksimal dipergunakan cara bekerja yang paling mudah. Yang kedua, penggunaan tenaga jasmani produktivitas dikatakan tinggi bila mana mengerjakan suatu diperoleh hasil yang jumlahnya terbanyak dan mutu terbaik yang tidak menggunakan tenaga jasmani atau rohani. Yang ketiga, penggunaan waktu semakin singkat dan waktu yang dipergunakan untuk mencapai hasil terbaik dan terbaik menunjukkan semakin produktif pelaksanaan suatu pekerjaan. Yang keempat, penggunaan ruangan pekerjaan dan produktif apabila sejumlah personil yang bekerja sama dalam melaksanakan pekerjaan ditempatkan dalam suatu ruangan yang berdekatan jaraknya untuk mondar-mandir lebih hemat. Yang kelima, penggunaan material dan bahan suatu pekerjaan dikatakan produktif apabila penggunaan bahan atau material dan peralatannya tidak terlalu banyak yang membuat dan harganya tidak terlalu mahal. Ini saya akan memberikan contoh poin yang ketiga yaitu tambahan waktu semakin singkat yang dipergunakan untuk mencapai hasil terbaik yang kemudian semakin produktif. Contohnya yaitu ketika dan ketika sudah menyelesaikan satu potong baju atau lebih, maka karyawan akan mendapatkan kompensasi. Contohnya, ketika satu potong baju dihargai 2.000, maka ketika karyawan telah dalam sehari dapat menyelesaikan 50 potong baju, maka karyawan akan mendapatkan hasil sebesar 100.000. Poin selanjutnya yaitu kriteria rasio produktivitas untuk mendapatkan rasio produktivitas yang baik. Yang pertama, validitas ukuran yang valid adalah ukuran yang dapat secara tepat menggambarkan perubahan dari input menjadi output dalam proses produksi yang sebenarnya. Yang kedua, kelengkapan berkaitan dengan ketelitian seluruh output atau hasil yang didapat dari input atau sumber yang digunakan dapat diukur dan termasuk di dalam rasio produktivitas tersebut. Yang ketiga, dapat dibandingkan produktivitas adalah ukuran relatif dengan mengukur kemudian membandingkan sekarang dengan kemarin, bulan ini dengan bulan kemarin, tahun ini dengan tahun kemarin. Pentingnya pengukuran produktivitas terletak pada kemampuannya untuk dapat diperbandingkan antara periode dengan periode sehingga dapat dilihat apakah sumber-sumber lebih efisien atau tidak dalam mencapai hasil. Yang keempat, inclusiveness. Pengukuran produktivitas biasanya terpusat pada kegiatan produksi atau manufaktur dan juga hanya terbatas pada beberapa unsur dalam kegiatan manufacturing. Yang kelima, timelines memastikan bahwa data yang dihasilkan cukup tepat bagi manajer untuk mengambil suatu tindakan bila persoalan tersebut timbul. Yang keenam, keefektifan ongkos pengukuran hasil harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu usaha-usaha produktif yang sedang berjalan di dalam organisasi. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang konsep produktivitas. Yang pertama, konsep yang sifatnya universal dimaksudkan untuk menyediakan semakin banyak barang dan jasa untuk banyak orang dengan menggunakan sedikit sumber daya. Yang kedua,
berdasarkan atas pendekatan multidisiplin yang efektif, merumuskan tujuan atau rencana pembangunan dan pelaksanaan secara produktif menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien, namun kualitasnya tetap terjaga. Yang ketiga, keterampilan dalam mengelola modal, teknologi manajemen, informasi, energi, dan sumber daya agar kualitas hidup yang mantap bagi manusia melalui konsep produktivitas secara menyeluruh. Saya ulangi. Yang ketiga, keterampilan dalam mengelola modal, teknologi manajemen, informasi, energi, dan sumber daya agar kualitas kehidupan yang mantap bagi manusia melalui konsep produktivitas secara menyeluruh. Yang keempat, produktivitas berbeda di setiap negara dengan kondisi, potensi, dan kekurangan setiap harapan yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan dalam jangka panjang. Yang kelima, produktivitas mengandung filosofi dan sikap mendasar pada motivasi yang kuat untuk terus-menerus berusaha mencapai mutu kehidupan yang baik. Mungkin saya akan memberikan contoh poin yang pertama, yaitu konsep yang sifatnya universal, dimaksudkan untuk menyajikan semakin banyak barang dan jasa untuk banyak orang, tetapi hanya menggunakan sedikit sumber daya. Contohnya ketika saya dikonveksi, ketika memproduksi baju hanya memerlukan 4 orang saja, tetapi dapat mencukupi pakaian lebih dari 600 potong baju per bulan, dan yang siap untuk dipakai untuk 600 orang lebih. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi unsur-unsur yang terdapat dalam produktivitas. Yang pertama yaitu efisiensi. Produktivitas sebagai rasio output input merupakan ukuran efisiensi pemakaian sumber daya atau input. Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan pengumpulan masukan input yang direncanakan dengan menggunakan masukan yang sebenarnya terlaksana. Pengertian efisiensi berorientasi kepada masukan. Yang kedua, efektivitas. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dapat tercapai baik secara kuantitas maupun waktu. Makin besar persentase target tercapai, makin tinggi tingkat efektivitasnya. Yang ketiga, kualitas. Secara umum, kualitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh pemenuhan persyaratan, spesifikasi, dan harapan konsumen. Kualitas merupakan salah satu ukuran produktivitas. Meskipun kualitas sulit diukur secara matematis melalui rasio output input, namun jelas bahwa kualitas input dan kualitas proses akan meningkatkan kualitas output. Contoh dari salah satu poin yang sudah saya jelaskan yaitu ketika saya bekerja di konveksi, salah satu pengalaman yang pernah saya alami yaitu waktu bekerja di konveksi di bagian produksi, ketika itu dalam memotong kain masih menggunakan gunting, sehingga seharinya dapat memproduksi 50-100 potong baju, dan ketika gunting diganti dengan mesin potong, sehari bisa memproduksi 150-200 potong baju. Efektivitas memakai mesin potong dan gunting sangat terlihat jelas efektivitasnya. Dimana ketika menggunakan gunting, saya dapat memproduksi 50-100 potong baju, dan ketika menggunakan mesin potong saya bisa memproduksi 150-200 potong baju. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Aldi Wiguna. Nah,
Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Baik, di sini ada yang tahukah berapa jumlah faktor yang biasanya mempengaruhi produktivitas tenaga kerja? Ya, betul sekali. Faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja ada 7 faktor. Yang pertama ialah tingkat upah dan sistem bonus. Yang kedua, pendidikan, keahlian, dan keterampilan para pekerja. Ketiga, usia pekerja. Keempat, pengadaan barang. Kelima, cuaca. Keenam, jarak material. Dan ketujuh, hubungan sosial atau kerjasama dan komunikasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor yang pertama, yaitu tentang tingkat upah dan sistem bonus. Dengan pemberian upah kerja yang sepadan akan mendorong para pekerja untuk bekerja lebih giat karena merasa jerih payahnya dalam proses produksi di proyek dihargai oleh pihak perusahaan. Nah, baik teman-teman, contoh nyata yang saya temui yaitu berhubung bapak saya yang bergelut di bidang distribusi LPG. Pada setiap akhir bulan atau tutup buku, bapak saya akan memberikan bonus kepada pegawainya. Hal itu untuk memacu semangat para pegawai supaya produktivitasnya meningkat. Baik, yang kedua adalah pendidikan, keahlian, dan keterampilan para pekerja. Dalam peningkatan produktivitas, kualitas SDM yaitu memegang peran utama. Pendidikan dan keahlian para pekerja merupakan kunci peningkatan produk yang dihasil oleh para pekerja. Nah, saya akan memberikan suatu contoh yang saya alami juga di tempat saya bekerja dulu. Pendidikan atau lulusan yang juga berpengaruh sangat. Nah, oleh karena itu teman-teman, pada saat itu saya bekerja di suatu perusahaan. Karena tingginya pendidikan akan mempermudah penyelesaian suatu pekerja, di mana pada saat itu saya lulusan SMA dan tidak diperbolehkan untuk mengambil suatu pekerjaan karena hanya diperbolehkan dilakukan oleh lulusan tertentu. Hal ini akan menghambat peningkatan produktivitas jika lulusan yang boleh mengambil pekerjaan itu tidak bekerja. Ketiga, usia pekerja. Usia pekerja yang relatif muda mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja yang usianya tua. Karena pekerjaan di usianya lebih muda mempunyai tenaga yang lebih besar yang sangat diperlukan oleh pekerjaan konstruksi. Baik, untuk contoh teman-teman. Sekarang, untuk contoh usia pekerja tergantung dalam bidang apa pekerjaan tersebut. Jika di bidang pekerjaan berat seperti distributor LPG, di perusahaan ini memiliki aturan yaitu di atas 20 tahun dan di bawah 40 tahun dikarenakan membutuhkan tenaga yang fit dan juga barang yang diangkat atau didistributorkan sangat atau didominasi oleh barang yang berat-berat. Yang keempat adalah pengadaan barang. Pada saat pengadaan barang, para pekerja atau pekerjaan akan terhenti sesaat karena pekerja harus mengangkut dan terdapat mobilisasi barang ke tempat yang sudah direncanakan, atau apabila pada saat pekerjaan sedang berlangsung dan material yang dibutuhkan tidak ada di lokasi proyek, maka produktivitas pekerjaan tersebut akan terhenti karena akan menunggu sampai barang material tersebut datang. Kelima, cuaca. Nah teman-teman, cuaca juga sangat mempengaruhi peningkatan produktivitas. Nah, baik, sekarang tergantung juga dalam bidang apa pekerjaan tersebut. Nah, contohnya dalam distributor LPG sangat mempengaruhi jika cuaca atau musim sedang penghujan, karena kebanyakan kegiatan distributor
berlangsung di lapangan. Keenam, jarak material. Adanya jarak material yang jauh akan mengurangi produktivitas pekerjaan. Karena adanya jarak yang jauh antar material dan tempat dilakukannya pekerjaan memerlukan tenaga dan waktu yang ekstra. Nah, baik teman-teman, untuk distributor LPG itu sangat berpengaruh jika jarak atau tempat gudang dan tempat pengisian itu jauh. Itu akan mempengaruhi karena memerlukan waktu yang sangat lama untuk pengiriman dari pengisian ke gudang, dan belum lagi untuk pengiriman distribusi ke warung-warung atau toko-toko juga akan memerlukan waktu yang sangat lama jika ada kendala dalam pengisian di tempat tersebut. Yang terakhir adalah hubungan sosial atau kerjasama dan komunikasi. Hubungan sosial antar pekerja akan mempengaruhi pelaksanaan kerja di lapangan. Adanya hubungan yang baik dan serasi antar pekerja akan memudahkan komunikasi kerja sehingga tercipta situasi yang kondusif pada tumbuhnya semangat kompetitif di kalangan pekerja. Dengan begitu, tujuan yang diinginkan mudah tercapai. Baik, untuk kesimpulannya yaitu produktivitas kerja adalah kemampuan karyawan dalam berproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan. Seorang karyawan dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan diharapkan dalam waktu yang singkat atau tepat. Di dalam mencapai produktivitas yang tinggi, suatu perusahaan dalam proses produksi selain bahan baku dan tenaga kerja yang harus ada juga didukung oleh faktor-faktor sebagai pendidikan, keterampilan, sikap dan etika kerja, tingkat penghasilan, jaminan sosial, tingkat sosial dan iklim kerja, motivasi, gizi dan kesehatan, hubungan individu, teknologi, produksi dengan karyawan yang memenuhi faktor-faktor pendukung dalam produktivitas dalam kerja dapat menghasilkan karyawan yang berkualitas, efektif dan efisien. Dengan adanya keterlibatan karyawan dapat meningkatkan komitmen dan semangat kerja. Keterlibatan juga menjadi dasar pengendalian kualitas kerja dan karyawan, sehingga organisasi dapat menghasilkan ide produk baru maupun metode-metode operasi yang lebih baik. Produktivitas kerja pun berjalan dengan baik sehingga kualitas suatu perusahaan akan maju. Demikian video pembelajaran dari kelompok 10 silabus 12. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube ini. Terima kasih.